Tidak ada yang pernah membayangkan bahwa seorang anak dari desa kecil di Mesir akan menjadi ikon global yang bukan hanya mencetak gol, tetapi juga mencuri hati jutaan umat muslim di seluruh dunia, terutama di Indonesia. Mohamed Salah, si Raja Mesir, adalah bukti nyata bahwa sepak bola bukan sekadar olahraga. Ini adalah kekuatan yang bisa mengubah persepsi, bahkan mendekatkan iman. Tapi, di balik senyumnya yang tenang dan selebrasinya yang merunduk dalam sujud, ada cerita penuh lika-liku, tekanan mental, dan ketegangan yang jarang terungkap ke publik. Bagaimana mungkin seorang bintang sebesar Salah yang menjadi simbol kebanggaan umat muslim di Eropa pernah menghadapi hujatan karena keputusan pribadinya? Apakah Anda tahu bahwa karir Salah hampir runtuh di saat-saat paling gemilang, hanya karena sebuah kontroversi kecil yang menjadi besar di media internasional? Sementara sebagian orang melihatnya sebagai pahlawan, tak sedikit pula yang mempertanyakan pilihannya dalam beberapa isu sensitif, termasuk hubungan politik antara Mesir dan Timur Tengah. Namun, bagi jutaan fans di Indonesia, Salah adalah sosok yang melampaui kontroversi. Dia adalah wajah dari harapan, kesederhanaan, dan iman yang kokoh di tengah sorotan glamor sepak bola Eropa. Tetapi apakah semua yang kita lihat dari Salah benar-benar mencerminkan kehidupannya yang sesungguhnya? Apakah tidak ada rahasia gelap atau cerita di balik layar yang selama ini tak terungkap? Kali ini, kita akan menelusuri perjalanan Mohamed Salah dari masa kecilnya yang sederhana, kejayaan di Liga Premier, hingga momen-momen kontroversial yang pernah mengguncang citranya. Siapkan diri Anda, karena kisah ini akan membuka mata kita bahwa bahkan seorang pahlawan pun punya sisi rapuh yang jarang terlihat. Di tengah hiruk-pikuk sepak bola modern yang syarat dengan drama dan uang besar, nama Mohamed Salah hadir seperti angin segar. Lahir pada 15 Juni 1992 di Nagreg, sebuah desa kecil di Mesir yang jauh dari gemerlap kota besar, Salah tumbuh dalam keterbatasan. Ayahnya hanyalah seorang pegawai biasa, namun sejak kecil Salah sudah menaruh mimpi besar, bermain untuk klub besar Eropa. Tidak ada yang menyangka bahwa bocah kurus dengan kecepatan lari luar biasa ini kelak akan menjadi simbol kebanggaan dunia Islam, khususnya di Indonesia. Saat memulai karir di Basel, hingga kemudian mencetak nama besar bersama Chelsea dan Fiorentina, perjalanan Salah penuh dengan penolakan. Ia pernah dikritik karena performanya yang dianggap tidak konsisten. Namun semua itu berubah ketika ia berseragam Liverpool. Bersama klub ini, Salah mencetak sejarah menjadi top skor, memenangkan Liga Champions, Liga Inggris, dan meraih gelar sebagai salah satu penyerang paling berbahaya di dunia. Di Indonesia, setiap gol yang dia cetak selalu disambut dengan doa dan sorak-sorai. Sujud syukur yang dilakukannya di lapangan membuat jutaan umat muslim merasa bangga. Namun, popularitas besar juga datang dengan bayang-bayang gelap. Salah pernah dituduh terlalu tenang menghadapi isu politik di Mesir. Ketika rekan-rekan senegaranya terlibat dalam konflik sosial dan politik, ia memilih untuk diam. Keputusan ini menuai kontroversi, sebagian orang menganggapnya apatis. Di sisi lain, Salah mengaku bahwa dirinya tidak ingin mencampur adukan sepak bola dengan politik, sebuah keputusan yang justru membuatnya semakin dicintai fans internasional, termasuk di Indonesia. Banyak yang menilai bahwa diamnya Salah adalah bentuk kebijaksanaan. Meski demikian, tekanan media dan ekspektasi publik seringkali membebani Salah. Ada cerita bahwa di balik layar, Salah pernah merasa lelah dengan sorotan yang tiada henti. Dalam sebuah wawancara, ia bahkan mengatakan bahwa ketenaran tidak selalu membawa kebahagiaan. "Aku hanyalah seorang pria yang ingin bermain bola," katanya dengan mata berkaca-kaca. Salah bukan hanya atlet, ia juga seorang ikon budaya. Ketika ia berjalan di jalanan Kairo, atau bahkan saat menyapa fans Indonesia melalui akun media sosialnya, orang-orang merasakan aura ketulusan darinya. Tetapi pertanyaannya, apakah Salah benar-benar bahagia dengan hidup yang penuh tekanan dan tuntutan publik ini? Apakah ada bagian dari hidupnya yang selama ini tidak pernah terungkap? Perjalanan Salah tidak pernah datar. Dari menjadi anak desa, bintang Liverpool, hingga simbol iman bagi umat muslim di dunia, hidupnya bagaikan roller coaster. Ada rasa bangga, haru, tetapi juga luka yang tersembunyi di balik layar. Dan disinilah kita akan mengupas bagaimana Salah menghadapi dunia yang tidak hanya menilai dari gol, tetapi juga dari sikap, keimanan, dan kontroversi yang mengiringinya. Perjalanan Mohamed Salah tidaklah semulus yang terlihat di layar televisi. Dari seorang anak desa yang berlari di lapangan berdebu di Nagreg, hingga menjadi ikon global di Anfield, hidupnya adalah kisah penuh pasang surut, luka, kemenangan, dan sorotan media yang kejam. Namun, mungkin sedikit yang tahu bahwa Salah pernah berada di ambang kegagalan sebelum namanya melambung. Awalnya, Salah hanya seorang pemuda kurus yang bermimpi.
Klub-klub besar di Mesir pernah menolaknya karena fisiknya dianggap lemah. Namun, tekadnya yang tak tergoyahkan membawanya ke FC Basel di Swiss, pintu awal menuju panggung Eropa. Di sana, ia menunjukkan kecepatan dan kelincahannya yang memukau, menarik perhatian klub-klub besar. Chelsea pun merekrutnya, namun justru di sana salah merasakan pahitnya menjadi pemain cadangan abadi. Jose Mourinho, pelatih Chelsea saat itu, lebih sering memarkirnya di bangku cadangan. Banyak media yang menganggapnya sebagai pembelian gagal, bahkan ada yang meramalkan bahwa Salah akan segera kembali ke klub kecil. Namun, bukannya menyerah, Salah memilih jalan berliku. Ia pindah ke Fiorentina dan AS Roma, di mana ia akhirnya menemukan panggung untuk menunjukkan kualitas sebenarnya. Di Italia, Salah menjadi mesin gol, membungkam kritik dengan performa konsisten. Namun di balik kesuksesan itu, ada kabar bahwa Salah sempat menghadapi tekanan mental luar biasa. Media Italia pernah mengguncang dengan gosip bahwa ia sulit beradaptasi, kesepian, dan hampir memutuskan untuk kembali ke Mesir. Meski rumor ini tak pernah sepenuhnya dikonfirmasi, orang-orang terdekatnya mengatakan bahwa Salah sempat berada di titik lemah. Titik balik karirnya datang ketika Liverpool membelinya pada 2017. Dalam waktu singkat, Salah menjadi legenda baru di Anfield. Musim pertamanya berakhir dengan 44 gol di semua kompetisi, rekor luar biasa yang mengangkatnya sejajar dengan nama-nama besar seperti Luis Suarez dan Fernando Torres. Fans Liverpool dan publik muslim di seluruh dunia melihat Salah sebagai simbol kepercayaan diri dan iman yang teguh, terutama saat ia melakukan selebrasi sujud syukur setelah mencetak gol. Namun, kejayaan itu juga datang dengan ujian. Salah sempat menjadi sorotan karena perselisihannya dengan Asosiasi Sepak Bola Mesir terkait hak gambar dan kontrak sponsor. Ia secara terbuka menyatakan kekecewaannya di media sosial, sesuatu yang jarang ia lakukan. Konflik ini menimbulkan kontroversi besar di Mesir, dan media menggambarkannya sebagai pertarungan antara Salah yang mewakili rakyat melawan elit sepak bola Mesir. Salah dipuji karena keberaniannya, tapi di balik layar, rumor mengatakan bahwa tekanan ini membuatnya nyaris hengkang dari tim nasional. Puncak cobaan terbesar datang di final Liga Champions 2018 ketika Salah bertabrakan dengan Sergio Ramos. Cedera bahu itu tidak hanya membuatnya menangis di lapangan, tapi juga hampir merenggut mimpinya bermain di Piala Dunia bersama Mesir. Momen itu memecah hati jutaan fans di Indonesia yang melihat air mata Salah sebagai simbol perjuangan. Namun, ia bangkit kembali, menunjukkan mental baja, dan membawa Liverpool juara Liga Champions setahun kemudian. Namun, setelah semua kesuksesan itu, muncul gosip tentang hubungan renggangnya dengan beberapa rekan di Liverpool. Media Inggris sempat mengabarkan tentang ketegangan antara Salah dan Sadio Mane, meskipun keduanya sering membantah. Beberapa insiden di lapangan, di mana mereka terlihat saling mengabaikan saat punya peluang, menjadi bahan gosip tak berujung. Kisah Salah adalah tentang naik turunnya seorang pria yang harus menjadi lebih dari sekadar pemain sepak bola. Ia harus menjadi simbol, pahlawan, bahkan teladan. Tapi, siapa yang benar-benar tahu bagaimana rasanya memikul beban itu? Salah sendiri pernah berkata, orang-orang melihat saya hanya sebagai pemain, tapi saya juga manusia. Saya punya rasa sakit, saya punya ketakutan. Ketika semua mata dunia memandangnya sebagai pahlawan, di balik layar Mohamed Salah menyimpan beban yang jarang terungkap. Popularitasnya di Eropa, kekaguman dari umat muslim di seluruh dunia, hingga statusnya sebagai ikon Liverpool, ternyata menjadi pedang bermata dua. Salah tak hanya harus menghadapi tekanan performa di lapangan, tetapi juga gelombang ekspektasi dan kritik yang tak pernah berhenti. Salah satu momen paling kontroversial adalah saat ia terlibat konflik dengan Asosiasi Sepak Bola Mesir menjelang Piala Dunia 2018. Salah menolak beberapa kontrak sponsor yang menurutnya bertentangan dengan prinsip pribadinya. Keputusan ini membuat dirinya berhadapan langsung dengan para petinggi federasi. Di media sosial, Salah mengunggah kalimat sindiran, "Saya tidak meminta sesuatu yang luar biasa, hanya rasa hormat." Kalimat sederhana ini memicu gelombang dukungan dari masyarakat Mesir, namun di balik sorakan publik, Salah merasakan tekanan hebat. Beberapa laporan media mengungkap bahwa Salah bahkan sempat mempertimbangkan untuk mundur dari tim nasional jika situasi tidak berubah. Tak hanya itu, insiden cedera di final Liga Champions 2018 meninggalkan luka mendalam, bukan hanya secara fisik tetapi juga emosional. Salah menceritakan bahwa ia merasa seperti semua mimpinya runtuh ketika Sergio Ramos menjatuhkannya di Kiev malam itu. "Saya merasa dunia berhenti," ucapnya dalam sebuah wawancara. Gambar dirinya menangis di lapangan, sambil digotong keluar, menjadi salah satu momen paling menyayat hati dalam sejarah sepak bola modern. Di Indonesia,
media dan fans membanjiri lini masa dengan doa untuk kesembuhannya. Namun siapa sangka, Salah sempat mengalami trauma dan ketakutan akan karirnya yang mungkin berakhir terlalu cepat. Kehidupan pribadinya pun tak luput dari gosip. Beberapa kali, Salah diterpa rumor tentang hubungannya dengan istri, Maggie Salah. Ada isu bahwa ketenaran membuat hubungan rumah tangganya diuji, terutama ketika foto-foto kedekatan Salah dengan beberapa selebritas Eropa beredar di media. Salah tidak pernah menanggapi isu-isu ini secara terbuka, tapi orang-orang terdekatnya mengatakan bahwa Salah memilih diam demi menjaga martabat keluarganya. Diamnya justru membuat publik semakin penasaran. Selain itu, tekanan budaya juga menghantuinya. Di Eropa, Salah sering dijadikan simbol Muslim yang baik, padahal ia hanya ingin dikenal sebagai pesepak bola. Beberapa media barat berusaha membelokkan identitasnya, bahkan ada yang mencibir sujud syukurnya sebagai pamer agama. Salah dengan tegas menolak stigma tersebut. Sujud itu untuk Tuhan, bukan untuk penonton, ujarnya dalam salah satu wawancara yang paling viral di kalangan fans Muslim. Sorotan media yang berlebihan juga membuat Salah pernah menghapus semua foto di akun Instagramnya pada tahun 2019. Fans panik, media berspekulasi, dan rumor beredar bahwa Salah mengalami tekanan mental. Namun, tak lama kemudian, ia muncul kembali dengan pesan singkat, reset. Banyak yang percaya bahwa ini adalah caranya melawan tekanan dunia digital yang terus mengintainya. Kisah di balik layar ini menunjukkan sisi lain Mohamed Salah yang jarang diketahui, seorang pria yang rapuh, penuh luka, namun terus berjuang untuk tetap berdiri tegak. Meski dunia mengagungkannya, Salah hanyalah manusia yang juga bisa merasa hancur. Dan mungkin, disitulah letak keindahannya bukanlah pahlawan tanpa celah, melainkan sosok nyata yang bertahan di tengah badai sorotan. Melihat perjalanan hidup dan karir Mohamed Salah, sulit untuk tidak terpesona oleh kisahnya. Dari seorang anak desa sederhana yang berlari tanpa sepatu di jalanan Nagreg, hingga menjadi bintang terbesar di Liga Premier Inggris, Salah adalah bukti bahwa mimpi, ketekunan, dan iman dapat menembus batas. Di mata kami, Salah bukan hanya sekadar pesepak bola, ia adalah representasi dari kekuatan mental, kesederhanaan, dan kepercayaan pada diri sendiri. Namun, tidak ada pahlawan yang benar-benar bersih dari kontroversi. Salah pernah diterpa kritik karena keputusannya dalam isu politik, terutama saat ia dianggap terlalu netral dalam situasi yang sensitif di Mesir. Ada pula kabar bahwa Salah sempat berselisih dengan Federasi Sepak Bola negaranya karena urusan hak gambar dan kontrak sponsor. Bagi sebagian orang, ini adalah bukti bahwa Salah berani melawan sistem demi martabat dirinya. Namun, bagi yang lain, ia dianggap terlalu vokal untuk seorang atlet. Di sini, channel kami melihatnya sebagai langkah berani karena seorang bintang dunia sekelas Salah tetap memiliki hak untuk melindungi integritas pribadi. Kami juga tidak menutup mata terhadap rumor tentang hubungannya dengan rekan satu tim di Liverpool. Ada isu ketegangan antara Salah dan Sadio Mane yang pernah menghiasi halaman utama media Inggris. Namun jika melihat lebih dalam, hubungan tersebut mungkin lebih pada kompetisi sehat di lapangan daripada konflik pribadi. Salah tetap profesional, dan yang terpenting, ia selalu mengutamakan kemenangan tim. Kesan terbesar kami terhadap Salah justru datang dari kesederhanaannya. Di tengah kehidupan glamor pesepak bola, Salah memilih untuk pulang ke kampung halaman di Mesir saat liburan, membantu warga desa, bahkan membiayai pembangunan sekolah dan rumah sakit. Bagi fans di Indonesia, inilah alasan mengapa Salah begitu dicintai. Ia bukan hanya bintang lapangan, tetapi juga sosok dengan hati emas. Bukankah jarang sekali ada pemain top dunia yang menyumbangkan hampir seluruh bonusnya untuk kegiatan amal? Kami ingin bertanya pada Anda, para penonton, apakah Anda melihat Salah hanya sebagai pesepak bola, atau lebih dari itu? Apakah selebrasi sujudnya di lapangan membuat Anda merasa dekat, seolah-olah ia membawa pesan bahwa iman dan kesuksesan bisa berjalan beriringan? Kami yakin banyak di antara Anda yang merasa bangga setiap kali nama Salah disebut, seakan ia menjadi simbol muslim modern yang bisa sukses tanpa kehilangan jati diri. Salah memang manusia biasa, namun ketegarannya menghadapi kritik, kejujurannya dalam mengungkap rasa sakit, dan kesetiaannya pada keluarga membuatnya berbeda dari bintang-bintang lainnya. Di mata kami, Salah adalah inspirasi yang melampaui sepak bola. Bukan hanya tentang gol dan trofi, tetapi tentang nilai-nilai hidup yang ia ajarkan secara diam-diam. Ada sesuatu yang selalu meninggalkan rasa hangat ketika kita membicarakan Mohamed Salah. Ia bukan hanya pahlawan di lapangan, tetapi juga simbol harapan bagi banyak orang yang percaya bahwa ketulusan, kerja keras, dan iman mampu menaklukkan dunia. Setiap kali Salah berlari di sayap kanan Anfield, menggiring bola dengan kecepatan kilat, dan menutupnya dengan selebrasi sujud yang penuh makna,
seakan dunia berhenti sejenak untuk mengingatkan kita bahwa kemenangan sejati tidak hanya diukur dengan angka di papan skor. Salah telah meninggalkan jejak yang sulit terhapus, bukan hanya di dunia sepak bola tetapi juga di hati jutaan penggemarnya, terutama di Indonesia. Di sebuah negara dengan mayoritas muslim terbesar di dunia, Salah bukan sekadar pemainnya adalah saudara, seorang ikon yang menunjukkan bahwa kesuksesan tidak harus mengorbankan nilai-nilai spiritual. Setiap golnya menjadi inspirasi, dan setiap langkahnya menjadi pengingat bahwa perjalanan dari desa terpencil hingga ke panggung global adalah mungkin bagi siapa saja yang berani bermimpi. Namun, di balik gemerlapnya, ada rasa melankolis. Kita tahu, seperti semua kisah besar, akan selalu ada bab akhir. Apakah Salah akan tetap di Liverpool? Apakah ia akan terus bersinar seperti sekarang? Atau akan ada titik di mana dia memilih mundur dari hiruk-pikuk dunia sepak bola untuk hidup damai bersama keluarganya di Mesir? Semua pertanyaan itu menggantung di udara, menimbulkan rasa rindu bahkan sebelum jawabannya tiba. Beberapa kisah mungkin tidak pernah dimaksudkan untuk diketahui. Tetapi sekarang, Anda telah mengenal sisi lain dari Salah bukan hanya sebagai Raja Mesir, tetapi sebagai seorang manusia dengan segala kegembiraan, luka, dan perjuangan. Warisan yang ia tinggalkan bukan hanya trofi, tetapi juga pesan bahwa keberanian dan ketulusan bisa mengguncang dunia. Dan ketika suatu hari nanti kita melihat kembali perjalanan ini, kita akan berkata, ada seorang anak desa yang pernah mengubah sepak bola, dan dia bernama Mohamed Salah.